بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Waalaikumsalam ورحمة الله warahmatullahi wabarakatuh. وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق لتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلسنا، يعني في مجلس المدارسة الذي نتعلم فيه العلوم الواجبة تعلمها على كل مسلم. فنرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. آمين. Alhamdulillah wa sekalian. Ini di malam hari ini, di malam yang penuh berkah ini, di akhir bulan Dzulqa'dah yang merupakan salah satu bulan haram, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufik untuk bisa hadir dan hadirah di majelis kita ini, yaitu di majelis mudarasah yang mana kita mempelajari di majelis ini ilmu-ilmu syar'i yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, terutama dalam bidang ilmu akidah, fikih, adab, dan akhlak. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan dalam proses belajar kita. Di Amin. sebelum kita lanjutkan ke pembahasan baru kita, insya Allah malam hari ini kita akan membahas macam-macam ayat dan hukumnya dalam bersuci. Saya sedikit mengingatkan sambil menunggu perhatian yang lain. Sekarang kita di akhir bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi, insya Allah kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Keduanya merupakan bulan haram. Naam, mungkin untuk sidang isbat penetapan satu Dzulhijjah itu baru diadakan besok oleh Kementerian Agama. Namun ada juga yang sudah menggunakan hisab, sudah menetapkan bahwasanya hari Rabu. Jadi malam Rabunya itu sudah tanggal 1. Besok malam, sekarang malam Selasa, nah berarti besok malam itu sudah tanggal 1. Dan kalau dibandingkan antara bulan haram sebagaimana kita tahu, bulan haram Allah memilih 4 bulan yang mulia. Seperti disebutkan di dalam surat At-Taubah, Inna iddata syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut hitungan Allah di sisi Allah itu adalah 12 bulan, dan itu sudah ditetapkan sejak dahulu di kitabillah, sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz sejak dahulu. Minha arba'atun hurum. Nah, dari 12 itu ada 4 yang merupakan bulan haram. Maksudnya bulan haram adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan para ulama menjelaskan maksudnya bulan haram itu apa saja. Itu didasari hadis ketika Rasulullah menjelaskan ayat tersebut. Rasulullah menyebutkan 3 berturut-turut, sedangkan 1 itu terpisah. 3 berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram.
sedangkan yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Namun kalau dibandingkan dengan antara 4 bulan itu, di sana ada waktu yang sangat mulia, sangat afdol, yaitu 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki 10 pertama di bulan Dhul Hijjah, 10 hari pertama maksud saya. 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Mulai dari tanggal satunya sampai tanggal 10 ketika Idul Adha, di hari Id dan di hari penyembelih. Dan bahkan sebagian ulama berpandangan, berpendapat bahwasanya 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah itu lebih afdol daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Meskipun tidak banyak yang berpendapat demikian. Ada juga yang mengatakan siangnya, maksudnya siangnya di bulan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah itu lebih afdal daripada siangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun malamnya, maka 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih afdal. Ala kulli hal, uh, keluar dari perbedaan pendapat itu, 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah itu memiliki keutamaan yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita lebih perhatian dan lebih mengutamakannya dibanding dengan bulan-bulan haram yang lain, dibanding dengan waktu-waktu haram yang lain. Kalau di waktu haram, di bulan-bulan haram yang lain, di waktu biasa selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, maka hendaknya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih kita tingkatkan lagi. Lebih kita tingkatkan lagi. Yang paling afdal, misalkan di sana ada yang paling di siangnya, ibadah siang yang paling disarankan dan dianjurkan adalah berpuasa. Dan berpuasa di bulan Dzulhijjah yang paling afdol itu adalah 9 hari berturut-turut dari tanggal 1 sampai tanggal 9 hari Arafah. Itu yang paling afdol seperti itu. Namun kalau misalkan tidak bisa, maka di hari Senin Kamisnya berpuasa, kemudian nanti ditambah dengan tanggal 8 dan tanggal 9. Kebetulan kalau menurut hitungan Muhammadiyah, nanti lebarannya tanggal 6 hari Jumat. Maka hari Arafahnya tanggal 9. Oh ya, tanggal 9 maksudnya hari Kamis. Hari Arafahnya tanggal 9, Dzulhijjah hari Kamis. Hari Kamis bertepatan dengan tanggal 5, 5 Juli. Juli. Nah, apa namanya? Apa, 5 Juni maksudnya. Ini masih Mei, oh, ya. Nah, 5 Juni. Apa nama? Itu jadi kalau yang paling afdal itu 9 hari puasa berturut-turut. Kalau tidak bisa maka Senin Kamisnya kemudian ditambah dengan tanggal 8 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Kalau misalkan tidak bisa maka tanggal 8 dan tanggal 9-nya saja. Tanggal 8 itu juga dianjurkan, disunahkan. Sangat dianjurkan dan disunahkan. Yang biasa disebut dengan hari apa Mas Yari? Tanggal berapa Ustaz? 8 8 Tarwiyah. Dzulhijjah, Tarwiyah. Sahih. Banyak yang menyebutnya dengan istilah puasa tarwiyah kalau puasa di hari itu. Wafaqanallah jami'an. Namun juga ada hikmah di balik itu. Kalau misalkan jaga-jaga di sana, jaga-jaga kalau misalkan perhitungannya itu salah, maka tidak terlewat kita dari tanggal 9 Zulhijjah yaitu puasa Arafah. Di tanggal 8 ya kita juga puasa. Di antara hikmah tanggal 8 kita berpuasa biar kita yakin tidak terlewat berpuasa di tanggal 9. Adapun tanggal 9 jelas itu puasa Arafah itu keutamaannya sangat besar kita tahu semua. Tetap melakukan. Dan antaranya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus
terhadap dosa-dosa kita. Dan juga disunahkan di memperbanyak zikir, memperbanyak zikir. Kemudian juga nanti akan ada sunnah takbir. Akan ada sunnah takbir. Sunnah takbir itu nanti dimulai dari kapan? Nah, saat takbir itu sebenarnya ada takbir yang mutlak, ada takbir yang muqayyad. Takbir yang mutlak itu sepanjang waktu, tidak ada kaitannya dengan waktu-waktu sholat. Adapun takbir muqayyad itu dibaca setiap selesai sholat. Takbir mutlak itu dimulai dari kapan? Takbir mutlak dimulai dari semenjak terbenamnya matahari di malam hari raya, malam tanggal 10. Jadi besoknya hari raya, ketika tadi sudah terbenam matahari, maka disunahkan untuk memperbanyak takbir sepanjang waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu-waktu sholat. Sepanjang waktu sampai kapan? Sampai imam mulai takbiratul ihram pada sholat Id. Imam sholat Id mulai takbiratul ihram itu sudah tidak disunahkan takbir mutlak lagi. Adapun takbir muqayyad itu berlangsung terus. Jadi setelah terbit, setelah tenggelam matahari sampai kapan? Sampai matahari, sampai setelah sholat asar di hari terakhir hari tasyrik. Dari hari tasyrik itu tanggal 13 Dzulhijjah. Setelah sholat asar itu sudah tidak disunahkan untuk membaca takbir. Uh, dan takbir muqayyad itu dilafadzkan setiap selesai sholat fardu, setiap selesai sholat fardu, dan bahkan ada yang menjelaskan demikian juga dengan sholat sunnah. Uh, Mana yang didahulukan antara takbir atau zikir ba'da sholat dan doa? Kalau dalam hari-hari raya seperti ini, misalkan nanti ketika tanggal 10, 11, 12, 13, yaitu setelah selesai sholat maka takbir dulu, baru membaca zikir setelah sholat. Gitu, Wafaqanallah jami'an. Dan itu tidak ada kaitan mau sholat yang jamaah atau sholat yang sendiri. Wafaqanallah jami'an. Kita lanjutkan materi kita di pekan lalu. Sekalian, Wafaqanallah jami'an. Kita di pekan lalu, ahlan wa sahlan, ya, baru masuk. Afwan Ustadz, barusan ada Nah, tamu, barusan pulang. nah, Alhamdulillah. Ya, Tapi bukan tamunya bukan disuruh cepat-cepat namanya. enggak Ustadz. Akan Allah ajar. Ya Membahas Ustadz. sekalian, kita di pekan lalu kita masih di syarat sahnya bersuci, terutama bersuci dengan air kemarin. Syarat sahnya bersuci dengan air, bersuci dengan air itu masuk di dalamnya wudhu dan juga mandi. Uh, Karena di sini ya, syarat-syarat yang kita bahas kemarin ada Islam, tamyiz, kemudian eh, tidak ada yang menghalangi air sampai ke permukaan kulit, kemudian asayalan atau mengalirnya air, kemudian air yang digunakan adalah air mutlak. Ada berapa syarat? Berarti mas sekalian ada 5 yang disebutkan di sana syarat syarat sah bersuci. Nah, namun untuk syarat yang ketiga, keempat, dan kelima itu kaitannya dengan air, ya kan Ibu ya? Adapun syarat yang pertama dan kedua itu dalam semua bersuci. Jadi Islam dan tamyiz itu sebagai syarat sah bersuci, eh, maka masuk di dalamnya juga tayamum. Tayamum juga syarat sahnya adalah Islam dan tamyiz, berakal. Dan sebenarnya juga syarat yang ketiga itu kalau tidak ada kata alma di situ, tidak ada kata air, maka di sana juga masuk juga tayamum. Tayamum itu di antara syarat sahnya tidak ada yang menghalangi sampainya debu ke permukaan yang diusap dengan debu. Gitu maksudnya. Tapi kalau asayalan mengalir, nggak mungkin debu mengalir.
Gitu kan Ibu kan? Subhanallah jami. Baik. Eh, Kemudian kemarin kita juga membaca sifat-sifat air mutlak yang disebutkan oleh al-muallif. Setelah al-muallif menyampaikan wa an yakunal ma'u mutahhiran. Hendaknya air yang dipakai adalah air yang mutahhir. Maksudnya suci secara zatnya sendiri dan bisa digunakan untuk mensucikan. Jadi sering kita dengar istilah suci dan mensucikan. Sifat-sifatnya diantaranya an la yuslaba ismuhu bimukhalifin tahirin yastaqnil ma'u anhu. Nah ini jadi namanya tidak berubah. Namanya tidak berubah ya. Air bisa tetap disebut dengan air. Tidak berubah karena benda yang bercampur dengannya. Yang mana benda itu normalnya tidak ada di dalam air. Kalau misalkan uh, ada sifat air nanti misalkan air namanya berubah karena sebab bercampur dengan zat suci lain yang mana zat itu sebenarnya normalnya tidak ada di dalam air maka nanti akan menjadi jenis air yang lain bukan air mutlak lagi tapi jadi air mutaghayyir. Dan di sana juga dia menyebutkan wa an la yataghayyar binajasin walau taghayyuran yasiran. Sifat air mutlak diantaranya adalah tidak berubah karena najis meskipun perubahannya hanya sedikit. Kalau misalkan berubah karena najis maka nanti masuk ke uh, al-mutanajjis, air yang bernajis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa in kana al-ma'u dunal qullatain, jika air itu jumlahnya kurang dari dua qullah, maka ada syarat yang lain. Zida syartan akhara, syartani akharan. Maka ada tambahan dua syarat yang lain. Liyakuna mutahhiran agar tetap bisa digunakan untuk mensucikan. Apa syaratnya? Bi an la yulaqihi najasun ghairu ma'fuwin anhu. Tidak bersentuhan dengan najis. Kalau airnya sedikit, maka syaratnya agar tetap bisa digunakan untuk bersuci adalah tidak bersentuhan dengan najis yang mana najis itu tidak ditoleransi. Kalau bersentuhannya dengan najis yang ditoleransi, maka tidak masalah. Tetap bisa digunakan untuk bersuci. Syarat yang berikutnya, wa an la yakuna ustu'mila fi raf'i hadatsin aw najasin. Dan tidak pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Karena kalau misalkan pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis, maka nanti disebut air musta'mal bukan air mutlak dan tidak bisa digunakan untuk bersuci meskipun dia suci. Uh, ini kurang lebih yang disampaikan oleh al-muallif di dalam kitab beliau Sulamut Taufiq. Namun agar lebih jelas, di 2 pekan yang lalu saya sempat mengirimkan bagan pembagian air, Anwa'ul Miyah. Masih ada kan umahatnya? Di grup masih ada. Eh, sudah dibuka kan Ibu ya? Dan itu ada terjemahannya, insya Allah lebih mudah. Subhanallah. Baik, anwa'ul miyah. Anwa' itu jamak dari naw', artinya macam atau jenis. Al-miyah bentuk jamak dari ma. Al-ma, air. Macam-macam air. Maka di sana secara umum dikelompokkan menjadi 3. Berdasarkan apakah air ini suci dan bisa digunakan untuk bersuci atau tidak. Itu dikelompokkan secara umum menjadi 3. Ada yang disebut al-ma'ut tahur, ada al-ma'ut tahir dan al-ma' al-mutanajis. Tahur, tahir, dan mutanajis. Atau dengan kadang-kadang disebutkan dengan istilah yang tidak singkat seperti ini. Misalkan tahur itu kadang disebutkan dengan tahir mutahhir, suci mensucikan. Maksudnya sama, tahur itu ya suci mensucikan. Kalau tahir kadang disebutkan dengan istilah tahir ghairu mutahhir. Suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Kalau mutanajis terkadang disebut dengan ma'un najis gitu. Ma'un najis. Kurang lebih sama, meskipun beda istilah kurang lebih sama. Jadi tohur maksudnya di sini tohur apa? Air ini suci, secara zatnya sendiri suci, dan
bisa digunakan untuk bersuci. Suci mensucikan. Itu maksudnya suci mensucikan secara zatnya sendiri dia itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Begitu maksudnya. Sedangkan tahir, tahir tadi apa Mas? Tahir itu suci tapi tidak mensucikan. Suci tidak mensucikan maksudnya secara zatnya sendiri dia itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu maksudnya suci tidak mensucikan. Adapun air mutanajis adalah air yang sudah terkena najis, air atau bernajis, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi dia tidak suci dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu air yang bernajis. Wadah yang mahat, sampai di sini bingung tidak sampai di sini mas sekalian? Hmm. Insya Allah Tidak. wadih Ustadz. Wafaqanallah jami'an. Mudah-mudahan insya Allah. Berikutnya mas sekalian, masing-masing dari tiga pembagian ini, saya menyampaikan tadi ini pembagian secara umum. Jadi ini terbagi lagi. Tohur itu terbagi lagi. Tohir demikian juga dan juga mutanajis. Tohur itu terbagi menjadi apa saja? Jais isti'maluhu dan makruh isti'mal. Nah, jais itu maksudnya apa? Jais itu boleh. Boleh apa? Boleh dipakai untuk bersuci. Hukumnya boleh, Hmm. mubah, jais. Makruh, maksudnya makruh apa? Makruh apanya? Makruh isti'maluhu. Makruh digunakan. Penggunaannya makruh. Kita pernah membahas ketika kita belajar pengantar ilmu fikih di awal-awal kita menjelaskan tentang fikih. Fikih itu membahas tentang apa? Fikih itu membahas tentang hukum perbuatan manusia, ya kan Ibu ya? Jadi Iya. yang bisa dihukumi itu adalah perbuatan manusia, bukan benda. Benda itu tidak bisa dihukumi wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram. Enggak. Benda tidak bisa dihukumi seperti itu. Yang dihukumi adalah perbuatan manusia. Jadi kalau misalkan kita katakan di sini jaiz dan makruh, jaiz atau mubah, boleh. Boleh apanya? Boleh digunakan. Jadi penggunaannya boleh. Kalau makruh, makruh apanya? Penggunaannya makruh. Kita menggunakannya itu makruh. Gitu ya, Bu ya. Wadah mahat. Wadih. Jayid. Berikutnya, untuk yang tahir, yang suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci, juga terbagi menjadi dua. Ada ma'un musta'mal dan ma'un mutaghayyir. Musta'mal dari kata ista'mala yasta'milu. Ista'mala yasta'milu artinya menggunakan. Musta'mal itu ism maf'ul. Nah, kemarin mahasiswa sekalian yang di kelas bahasa Arab mungkin belajar ism maf'ul, maka ini juga ism maf'ul. Tapi karena mungkin bentuknya berbeda karena ini terdiri dari lebih dari tiga huruf. Musta'mal. Intinya musta'mal. Ma'an musta'mal itu berarti air yang telah digunakan. Air yang telah digunakan itu terjemahnya secara harfiah. Maksudnya digunakan untuk apa? Air yang telah digunakan untuk bersuci. Bersuci di sini maka nanti akan terbagi lagi. Digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ada dua macam musta'mal di sini. Kemudian ada ma mutaghayyir. Ma'un mutaghayyir. Mutaghayyir itu apa? Dari kata taghayyara, yataghayyaru. Taghayyara, yataghayyaru artinya berubah. Nah, ini mutaghayyir ini ism fa'il. Berarti air yang telah berubah. Berubah apanya? Berubah sifatnya. Berubah sifatnya karena apa? Nanti akan kita bahas. Berikutnya, tadi air yang ketiga adalah mutanajis. Mutanajis, air yang bernajis atau yang terkena najis. Maka di sana terbagi menjadi dua juga, yaitu ma'un qalil mutanajis dan kathir mutanajis. Qalil dan kathir, yang air yang sedikit yang terkena najis dan air yang banyak yang terkena najis. Maka ketentuannya dan hukumnya berbeda masing-masing. Wafaqanallah jami'an. Jadi kalau dirinci, kalau di dalam bagan ini, kalau dirinci jadinya jumlahnya berapa mas sekalian? Kalau di dalam bagan ini, jumlahnya 6. Dari 3 menjadi 6, ya kan Ibu ya? Mm-mm. Jayid.
Namun sebenarnya kalau lebih rinci lagi, lebih dari itu lagi, lebih dari enam. Bisa saja nanti uh, sudah bingung di awal dan nanti nggak cukup juga ditulisnya. Saya di sini tidak menyertakan ma'un tohur, tohur atau yang pertama yang suci dan mensucikan, yang secara zatnya dia sendiri suci dan bisa digunakan untuk bersuci atau tohur atau tahir, mutahhir. Itu sebenarnya ada jenis yang ketiga. Tidak hanya dua pembagiannya di situ ada yang ketiga, tapi karena jarang terjadi, maka saya tidak sertakan di situ. Jarang kita temui. Apa itu? Yang hukumnya haram. Suci mensucikan tapi haram digunakan. Itu ada. Yaitu air yang sebenarnya sudah diperuntukkan, dikhususkan peruntukannya untuk minum atau bahkan diwakafkan untuk minum. Nah, maka itu haram untuk digunakan untuk bersuci karena peruntukannya sudah khusus. Nah, itu tidak saya sertakan di situ karena mungkin jarang kita jumpa. Kemudian tadi mustakmal, mustakmal itu ada dua kan Ibu ya? Mustakmal itu ada dua. Mustakmal untuk mensucikan hadas atau mensucikan najis. Ya kan Ibu ya? Maka Ya. sebenarnya kalau betul-betul dirinci maka lebih dari enam. Wafaqanallah jami. Sampai di sini ada pertanyaan masih kalian? Kalau tidak ada pertanyaan maka akan kita bahas satu persatu lebih rinci lagi ketentuannya masing-masing dari pembagian. Iya, Ustadz, lanjut. Ya, iya. Wafaqanallah jami. Di kitab Sulam Taufik tadi yang kita baca di awal tadi, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan syarat sah bersuci adalah apa Ibu sekalian? Menggunakan air mutlak. Ya kan Ibu ya? Iya, Air mutlak itu air yang bagaimana? Air mutlak itu yang mana? Di antara pembagian-pembagian ini, air mutlak itu air yang mana, sekalian? yang tohur kali ya. Sahih. Air mutlak itu adalah air yang pertama, yaitu ma'un tohur, yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Lalu bobitnya apa? Batasan-batasannya dan ketentuannya apa yang dikelompokkan atau dikategorikan sebagai ma'un mutlak, air mutlak yang suci dan mensucikan. Maka di sana biasanya di beberapa kitab ada ibarah yang berbeda. Penjelasannya mungkin agak berbeda tapi maksudnya sama. Di sana ada yang menyebutkan ma'un mutlak adalah ma'un ghairu muqayyad ghairu muqayyadin aslan atau muqayyadun biqaydin munfak, yaitu air ghairu muqayyad yang tidak terikat. Sebenarnya mutlak, mutlak itu artinya terlepas atau tidak terikat. Itu ya bukan? Berbeda dengan muqayyad. Muqayyad itu terikat. Kalau secara bahasa, secara harfiah artinya demikian. Kemudian dijelaskan ma'un mutlak itu maksudnya ma ghairu muqayyad aslan. Air yang tidak terikat dengan sifat apapun sama sekali. Maksudnya ya bisa disebut air saja gitu. Bisa disebut air saja. Atau muqayyad biqaidin munfak atau terikat dengan sifat, namun sifat tersebut kalau misalkan tidak disebutkan maka nggak masalah, bisa dipisah. Misalkan apa? Air sumur. Air sumur itu bisa disebut air saja. Air laut bisa disebut air saja. Air hujan bisa disebut air saja. Ya kan Ibu ya? Air sungai bisa disebut air saja. Ya atau ya? Iya. Iya. Wafaqanallah jami'an. Ah, Atau terkadang di beberapa kitab disebutkan dengan istilah yang kedua kita sebutkan di bawahnya itu kullu ma'in nazala minas sama au naba'a minal ard. Setiap air yang turun dari langit atau muncul dari bumi. Setiap air yang turun dari langit atau muncul dari bumi. Turun dari langit itu mencakup air hujan, air salju, ma'ul barot yang hujan es yang mencair, air embun, nah, itu masuk semua. Air yang turun dari langit. Dan air yang muncul dari dalam bumi, maka di sana bisa air dari mata air, air sumur, air laut, air sungai, gitu kan Ibu ya? Wafakanallah jami'an.
Namun meskipun demikian, sebenarnya para ulama juga menjelaskan, ini ada kaitannya sedikit dengan akidah, sebenarnya semua air itu asalnya dari langit. Semua air itu asalnya dari langit. Sebagaimana banyak ayat yang menjelaskan hal itu. Dan bahkan ada yang menyebutkan, sebagian ulama kita menyebutkan teori-teori siklus air. Teori siklus air yang kita pelajari di mungkin sejak SD gitu, maksudnya. Teori siklus air itu sebenarnya itu adalah teori orang-orang Mu'tazilah. Teorinya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan air itu berputar. Sedangkan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu kebanyakan menunjukkan bahwasanya semua air itu sebenarnya asal asal mulanya semuanya itu dari langit. Gitu Ibu ya. Wafaqqanallahu jami'an. Atau simpelnya air mutlak itu apa? Yaitu air yang bisa disebut air saja, sudah, tanpa embel-embel sifat apapun. Berbeda dengan misalkan air muqayyad biqaidin lazim, air yang terikat dengan sifat yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya apa? Air kelapa. Air kelapa bisa tidak disebut air saja? Tidak bisa. Ya atau ya? Maka itu bukan air mutlak. Air maul bitir. Air itu apa? Semangka, air semangka. Ada airnya. Bisa tidak itu disebut air saja? Ya, kita sebut air semangka. Dan seterusnya. Air jus nggak bisa disebut air saja. Ya kan Ibu? Tahu kenapa? Air Iya. teh nggak bisa disebut air saja. Air sirup nggak bisa disebut air saja. Nah, itu terikat dengan sifat yang tidak bisa dipisahkan. Kalau nggak bisa disebut air saja, maka itu bukan air mutlak. Air mutlak itu yang bisa disebut air saja, sudah. Gitu ya, Bu ya? Wadah Iya. banget? Jahit. Waduh. Itu air mutlak. Jadi, air mutlak itu biasa disebut juga dengan ma'un tohur, atau juga kadang disebut dengan tahir mutahhir. Dalam bahasa kita, air yang suci dan mensucikan. Maksudnya secara zatnya itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Dan secara hukum penggunaannya, air mutlak atau ma'un tahur ini tadi, ada yang jaizun isti'maluhu, ada yang boleh digunakan, yang betul-betul mutlak, yaitu boleh digunakan, ada yang makruhun isti'maluhu, makruh untuk digunakan. Makruh digunakan. Air yang makruh digunakan ini air yang bagaimana? Air mutlak, tapi makruh digunakan. Ini air yang bagaimana? Para ulama menyebutkan, terutama di dalam mazhab Syafi'i di sini, karena ini termasuk mungkin eh, ini mungkin juga pendapat yang hanya ada di dalam mazhab Syafi'i saja. Air yang makruh digunakan adalah ma'un musyammas, atau maksudnya musyammas adalah mutasyammis, air yang terjemur di bawah terik matahari. Gitu ya, Bu ya? Iya. Ada yang mahat? Ya, jadi ma'un mutlak atau ma'un tahur yang makruh isti'maluhu, yang makruh digunakan adalah air yang bagaimana? Air yang musyammas. Musyammas. Musyammas atau terjemur di bawah terik matahari. Namun umat sekalian, tidak serta-merta, atau sebelumnya, kenapa kok air musyammas ini dinilai makruh oleh al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'i? Kenapa? Ini mazhab Syafi'i doang ya Ustaz? Nah, kalau air musyammas itu makruh digunakan itu hanya di dalam mazhab Syafi'i. Oh, iya, iya. Astagfirullah. Tapi nanti ada ketentuan dan syaratnya sih, oh, yang bisa dihukumi makruh. Karena Oh terkadang iya, hukum iya. makruh hukum makruh itu bisa hilang juga. Iya, iya. Astagfirullah. Iya, Karena kalau di sumur kan biasanya kena itu ya Ustadz, kena ah, sinar tidak matahari kan kalau di sumur. tidak serta merta seperti itu. Tidak serta merta seperti itu. Nanti insya Allah kita jelaskan ketentuannya. Baik. Oh, Ketentuan-ketentuannya bisa dihukumi ada makruh itu gimana? SK-nya. Jadi tidak Mm-mm. serta merta terkena sinar matahari langsung makruh, tidak. Gitu ya, Bu? Oh iya, iya, iya. Astagfirullahaladzim.
Namun apa dasarnya? Apa dasarnya kenapa Al-Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah eh, berpandangan demikian atau berpendapat demikian? Kenapa air yang musyammas itu makruh? Hal itu didasari oleh sebuah asar, sebuah riwayat dari Umar bin Khattab. Ah, Nah, sebenarnya ada hadis-hadis dari Rasulullah, tapi kebanyakannya dhaif. Kebanyakannya dhaif. mm, Kalau hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah kebanyakan terkait dengan air musyammas itu dhaif. Seperti la taghtasilu bil ma'il ladzi yusakhkhanu fi syamsi fa innahu yu'di ila al baras. La taghtasilu bil ma'. Jangan mandi menggunakan air yang dipanaskan di bawah terik matahari karena itu akan menyebabkan baros. Nah, ini hadis disandarkan kepada Rasulullah tapi dhaif. oh, Namun baros tuh apa, Ustaz? nanti insya Allah kita sebutkan. Oh iya iya iya. Kemudian juga ada hadis yang lain, misalkan ada hadis yang lain dari jalur Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau memanaskan air untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tarik matahari untuk digunakan Rasulullah mandi, Mandi. gitu ya, digunakan mandi oleh Rasulullah. Kemudian faqala li, maka Rasulullah uh, bersabda kepada Ibunda Aisyah, ya Humaira, la taf'ali fa innahu yurithul baras. Ya Humaira, wahai Humaira, Jangan jangan melakukan. melakukan hal itu karena itu akan menyebabkan baras. Nah, ini hadis juga dhaif. Jadi terkait air musyammas, Oh, kalau bar. riwayatnya itu langsung disandarkan kepada Rasulullah kebanyakan dhaif. Namun yang menjadi pegangan Al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah itu bukan hadis-hadis dhaif tersebut. Namun adalah riwayat dari Umar bin Khattab. Mm-mm. Yaitu saya sebutkan jalurnya bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan akhbarana Ibrahim ibn Muhammad al-Aslami akhbarani Sadaqah ibn Abdullah an Abi Az-Zubair an Jabir anna Umar kana yakrahu al-ightisal bil ma'il musyammas. Bahwasanya Umar bin Khattab membenci atau tidak suka mandi menggunakan air musyammas. Waqala innahu yurisul baras. Dan Umar berkata bahwasanya hal itu menyebabkan baros. Gitu ya, Bu ya. Jadi, dan dikuatkan lagi, hal ini kan berarti, eh, hal ini berarti ditinjau dari sisi kesehatan. Karena baros itu penyakit, penyakit kulit. Itu Penyakit ya. kulit yang menyebabkan biasanya berwarna putih. Biasanya disebutkan di kitab-kitab itu, baros itu Panu. adalah penyakit kulit. Bukan, penyakit kulit. Eh, Sakit kulit. kalau kalau panu ada lagi istilah yang lain. Kalau panu, Oh, kalau baros oh, itu lebih parah. burasen ya. Burasen yang putih-putih itu ya di pipi itu bukan? Apa di badan itu ya? Baros itu adalah penyakit kulit yang secara penampakan itu akan nampak putih dan juga katanya itu akan berpengaruh kepada darah dan juga dagingnya. Jadi jadi akan berkurang gitu, akan berkurang. Dan darahnya itu akan berkurang di situ. Oh, Dan sebagian itu menerjemahkan baros itu dengan kusta. Tapi Allah alam, apakah betul-betul sama antara baros dan kusta? oh bukan. Subhanallah. Abro, abroso itu yang ada apa? Yang ya, ya, ya. Ya, iya. Kalau seperti itu. Dan penyakit baros itu adalah penyakit yang sangat mungkin lebih bahaya dari panu pasti kan, Mas? Karena akan berpengaruh pada darah dan daging di bawahnya. Dan itu juga termasuk aib yang seseorang itu bisa membatalkan pernikahan karena itu. Nah itu eh, bukan bukan seperti panu. Kalau panu nggak bisa membatalkan nikah hanya karena panu. Ah, Iya. tapi kalau baros, itu salah satu aib yang seseorang bisa membatalkan pernikahan karena Nanti penyakit baros tersebut. kopak ya kalau apa sih? Kita apa itu ya?
Allah alam. Dan ada juga yang menjelaskan bahwasanya air yang terjemur di bawah terik matahari itu yang menyebabkan baros itu sebenarnya bukan airnya, tapi terik matahari itu menimbulkan zahwamah tadharu alal ma. Ada eh, di permukaan air itu seperti mengkilap gitu. Ada yang mengkilap di permukaan air. Setelah terjemur di bawah terik matahari, kemudian nanti akan ada yang mengkilap di atas permukaan air. Itulah sebenarnya yang katanya menyebabkan baros. Tapi itu tidak terjadi pada setiap air yang terkena sinar matahari. Makanya ada ketentuan-ketentuannya sehingga mak musyammas, air yang terjemur di bawah terik matahari itu dihukumi makruh. Ketentuannya apa saja? Ketentuannya yang pertama adalah an yakuna fil badan atau an yustamala fil badan. Air musyammas ini digunakan di badan. Air musyammas ini digunakan di badan. Kalau digunakan pada selain badan, misalkan untuk mencuci pakaian, untuk menyiram tanaman, menyiram tanah, itu tidak masalah, tidak makruh menggunakannya. Makruh menggunakannya di sini jika digunakan pada kulit permukaan, kulit atau badan secara menyeluruh, baik itu kulit luar maupun kalau diminum juga. Dan kulit di sini berlaku untuk setiap kulit yang bisa terkena penyakit kulit. Jadi tidak hanya kulit manusia saja. Tidak hanya berlaku untuk manusia saja. Wafaqanallah jami'an. Jadi syarat yang pertama tadi apa maksud kalian? Pak Musyammas itu dihukumi makruh, Digunakan di badan. digunakan Badan. pada badan. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna biqatarin harin fi zamanin har. Yaitu air musyammas itu dihukumi makruh menggunakannya jika terletak di daerah yang terik, yang panas, dan pada waktu panas. Gitu ya. Kalau misalkan di daerah yang dingin, misalkan di puncak, puncak gunung, entah gunung apalah, gunung Salak, gunung Lawu, itu biasanya kalau puncak gunung itu kan dingin ya, Ibu ya. Maka di sana tidak berlaku makruh di sini karena nanti eh, tempatnya itu tidak terlalu panas sehingga tidak terlalu berpengaruh pada air. Jadi terik matahari itu tidak terlalu berpengaruh pada air. Jadi syarat yang kedua, air musyammas tersebut terletak di daerah yang panas dan pada saat atau pada waktu yang panas. Gitu ya, Bu ya? Wadah Wahad. Hmm. Kayak di pantai Kayak gitu gitu. kali ya Ustadz ya. Nggak harus di pantai sih sebenarnya, Om. Yang penting daerah panas. Yang penting daerah Hmm. panas. Lagi di Arafah ya panas. Jayid. Kemudian ada tidak syarat yang lain? Nah, ada syarat yang lain. Apa syarat yang lain? An yakuna fi ina'in muntabi'in. Air musyammas tersebut berada di dalam bejana yang terbuat dari logam selain Oh, selain emas dan perak. Uh, Syarat yang ketiga apa tadi maksud kalian? Air berada di musyammas dalam tersebut berada di dalam bejana yang terbuat dari logam. Uh, jadi kalau bejananya bukan dari logam, misalkan bejananya dari plastik atau bejananya dari BC. tanah, misalkan tanah liat, misalkan PVC dan seterusnya, atau keramik, Ya maka kan tidak karena masalah. air. Maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Gitu ya, Bu, kan? Oke. Pengembangan jaminan. Jadi bejananya adalah bejana yang terbuat dari logam karena yang menimbulkan apa tadi? Eh, ah, Terus. cahaya matahari atau Oh, panas matahari. Panas matahari itu akan menimbulkan sesuatu yang mengkilap di permukaan air itu jika bejananya terbuat dari logam. Kalau nggak dari logam, nggak akan muncul di permukaan sesuatu yang mengkilap itu tadi. Nggak tahu, ibu-ibu hmm. pernah tidak memperhatikan. Kalau dulu saya waktu kecil itu mungkin dulu masih masih zamannya banyak bak-bak atau ember-ember yang terbuat dari seng itu, ya. Itu biasanya kalau didiamkan di bawah terik matahari itu memang
memang ada di permukaannya itu ada permukaan mengkilap-mengkilap gitu. Kayak ada kayak pelangi-pelangi gitu. Iya. Subhanallah jami'an. Disebutkan di dalam kitab-kitab itulah yang menyebabkan baros dan itu tidak muncul kalau misalkan bejananya bukan logam. Gitu ya, Bu ya. Oleh Wahad Ya, tadi. dan gitu. Kemudian syarat berikutnya alla yabruda wa an yajida ghayrahu. Alla yabruda. Maksudnya apa? Di Air atas. air yang terjemur di bawah terik matahari tersebut tidak turun suhunya. Karena kalau sudah turun suhunya, maka tidak masalah. Nggak masalah. Digunakan pun juga zawahmahnya mungkin juga sudah hilang. Gitu ya. Ibu ya. Tidak turun Lihat. suhunya. Kalau kalau sudah turun suhunya, sudah dingin, maka nggak masalah. Wa an yajida ghairahu. Dan syarat berikutnya, hendaknya ada air mutlak yang lain yang bisa digunakan. Ada air mutlak yang lain yang bisa digunakan. Kalau seandainya tidak ada air mutlak yang lain selain air musyammas tersebut yang dalam keadaan panas tersebut, maksudnya terjemur di bawah terik matahari, maka harus digunakan karena kan dia harus sholat pada waktunya, kan gitu Ibu kan? Sholat pada waktunya. Kalau misalkan sudah mepet waktunya udah mau keluar waktunya, kemudian tidak betul-betul tidak ada air lagi selain air musyammas, maka wajib menggunakan air musyammas tersebut. Wajib jadinya hukumnya, bukan makruh. Gitu ya, Bu ya? Waduh yang mahat. Iya, Jadi, tadi. jadi ada berapa syarat tadi maksud kalian? 5. Lima. Sahih. Yang pertama, digunakan pada badan. Yang kedua, air musyammas tersebut terletak di daerah yang panas dan pada waktu yang panas. Kemudian yang ketiga, air musyammas tersebut berada di dalam bejana yang terbuat dari logam. Kemudian yang keempat, tidak turun suhunya. Yang kelima, ada Ada air. air mutlak yang lain yang bisa digunakan. Dan di sini orang sekalian tidak ada bedanya baik air musyammas tersebut banyak ataupun sedikit, baik air musyammas tersebut tertutup atau tidak tertutup. Demikian disebutkan oleh para ulama. Subhanallah. Gitu ya, Bu ya. Tapi air musyammas yang terbuka tidak tertutup, ya, mau langsung terkena sinar matahari seperti itu lebih makruh. Asyaddu karahatan, lebih makruh digunakan. Karena kenapa? Karena pengaruh eh, cahaya matahari itu lebih juga ada air tersebut kalau air tersebut tidak ditutup. Subhanallah. Ini terkait dengan air tohur atau air mutlak yang makruh digunakan, yaitu air musyammas. Hal min soal Muhammad. Ada pertanyaan? Iya, Ustaz. Oke. Gimana? Saya pikir. Enggak. Oke. Udah. Tanya Subhanallah. Logam doang ya. Jadi kalau dari toren air nggak apa-apa dong ya. Nggak Nah, masalah. Hmm. berikutnya Mas sekalian, Afan. Subhanallah. Nah, tafadhol. Ayo, Ada yang pertanyaan? tadi karena yang panas tadi Ustaz, itu apakah efek dari kerapnya lempeng itu ya Ustaz? Bagaimana? Nah, saking panasnya matahari itu. Nah, nah, jadi karena saking panasnya matahari itu, Ayo ya, maka akan cepetan ya. akan Jam eh, 8 lewat. berdampak. 8 lewat, jam 9 lewat. Itu Iya, maaf. Jadi panas matahari itu akan berdampak kepada air. Kalau memenuhi syarat tadi, jadi berada di daerah yang panas, di waktu yang panas, dan bejananya adalah bejana logam, maka ketika air matahari terus-menerus memanaskan air yang di dalam bejana logam itu tadi, maka akan menimbulkan zahwamah alal ma atau sesuatu yang mengkilap di permukaan air. Dan yang sesuatu yang mengkilap di permukaan air itulah yang disebut
menimbulkan penyakit baros. Katanya demikian. Allahu a'lam. Gitu Ibu kan? Allah a'lam. Apakah itu bagaimana? Tapi nah, memang di sana ada perbedaan pendapat, misalkan ada bisa bisa diperdebatkan mungkin ya. Tapi selama itu masih dalam perdebatan, tidak ada yang betul-betul yakin gitu kan. Mm-mm. Maka selama ada prasangka itu membahayakan, maka makruh digunakan. Gitu Ibu kan? Allah. Mm. Padahal enak, Ustadz, anget. Padahal ini Anget air kalau kena panas matahari kan kadang-kadang toren begitu. Toren kalau lagi siang panas kita buka Kalau gitu toren, kan. Agak-agak kalau anget toren gitu. dari Tapi kalau toren masalahnya nggak apa-apa ya. nggak masalah, kalau toren yang apa-apa. terbuat dari PVC kayak itu nggak apa-apa, nggak masalah. Iya Oh, kan boleh. enak anget jadinya. Oh iya, ada toren yang dari logam. Oh, bener. Oh iya ya. Dataran Ada logam. toren dari logam Kak Toren Sultan. dari Iya, stainless. iya, Gitu. Bu. Oh Ya, iya, iya, Tetangga stainless saya nggak ini logam ya. lebarnya ya Ustadz ya. Gimana? Tetangga saya itu gede banget, mungkin semeter itu. Dari itu, stainless mungkin ya. Di Itu atas tuh gede banget. Itu nggak boleh pokoknya dipakai. kan nggak boleh dipakai. Nah, Kalau memenuhi persyaratan tadi 5 tadi, Om. Kalau memenuhi persyaratan 5 tadi, maka makruh digunakan. Makruh itu bukan berarti tidak boleh, gitu ya. Maksudnya bukan Iya. tidak boleh sama sekali, tapi setidaknya ditinggalkan kalau ada yang Iya. lain. ini salah satu dari 5 ini kan? Kalau Iya, kenal iya. aja. Siapa tahu tetangganya mazhabnya bukan Syafi'i, Ibu. Oh iya, iya. Kan itu Syafi'i doang. Iya, 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 Tapi iya, iya. tapi Iya, kadang bener. orang kita zaman sekarang itu nggak mikirin mazhab, Om. Memang nggak tahu. Iya, iya. Oh Kalau iya, kenal ya. aja. Bener, ada tuh yang stainless tuh. Tetangga saya juga ada tuh. Mm-mm. Kalau kenal aja. Iya, iya, iya. Ini padahal hadisnya hadis doib ya. Hadisnya dhaif, tapi yang Tapi mungkin akan sahih Ustadz. tadi riwayat dari Umar tadi. Yang sahih itu riwayat dari Umar tadi. Riwayat dari Umar itu sahih. Hmm. Oh itu sohih yang Yang riwayat dari Umar. Satu-satunya yang riwayat yang sahih ya dari Ibnu Umar, bukan, dari Umar bin Khattab tadi. Dari Umar bin Khattab. Itu jadi perkataan Umar bin Khattab, bukan bukan sabda Rasulullah. ah, ini yang doa Tapi, itu kan ya tapi kan, Ustadz, nah, yang yang doa waktu yang kena wabah yang Allahumma inni auzubika minal baros itu ya. Baros ini nah, maksudnya. mungkin, nah, sahih. Oh, terus kalau yang Karena di memang surat Ali itu ada yang apa yang akmaha wal abroso itu apa baros ini lain lagi. bukan, no? Oh lain. Oh, iya. Bukan. Saya penasaran Jadi, dengan wasap penyakit baros hasil. ini. Hasilnya. Jadi memang penyakit mungkin itu dianggap aib dan membahayakan. Kalau kusta itu gimana? Kalau kusta, karena ada yang menerjemahkan juga baru itu kusta. Kalau kusta mah menular. Nah, karena Ustadz juga yang kayak virus. apa? Kusta itu kan juga Ya, putih gitu ya, putih dan itu eh, katanya karena infeksi kuman atau di gimana? kuman. Ya, Bakteri ya. bakteri lah. Nah, Eh, Allah alam, apakah ini betul-betul yang baros itu kusta atau tidak? Tapi sebagian itu ada yang menerjemahkan baros itu kusta. katanya kalau putih pak. Ya udah Ustaz. Jayid. Kita lanjutkan wahai sekalian. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita selesai dari ma'un mutlak, jadi ma' tohur, jadi umat sekalian yang bisa digunakan untuk bersuci itu hanya mak mutlak saja atau mak tohur, ini air mutlak atau air yang suci dan mensucikan yang kita jelaskan tadi. Kita ibu ya, hanya ini saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun di sana ada yang makruh juga, tapi tetap sebenarnya suci mensucikan meskipun makruh. Gitu ya ibu ya. Wadah mahas.
Masya Ade. Jayid. Berikutnya kita berpindah ke kelompok air yang kedua, yaitu yang tahir. Maksudnya tahir itu tahir ghairu mutahhir. Suci, tapi tidak mensucikan. Secara zatnya dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Untuk Gitu ya, Bu ya. suci. Dan tadi kita sebutkan ada dua air yang suci tidak mensucikan itu ada dua macam, yaitu air musta'mal dan mutaghayyir. Musta'mal itu adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Tadi kita sebutkan musta'mal ini terbagi menjadi dua lagi. Ada dua musta'mal. Musta'mal fi izalatil hadas atau musta'mal fi izalatil najasah. Jadi telah digunakan untuk mensucikan hadas atau telah digunakan untuk mensucikan najis. Gitu ya, Bu ya. Digunakan untuk mensucikan hadas ini maksudnya bagaimana? Baik. Di sana Dia ada pakai wudhu. ketentuan-ketentuan. Tapi wudhu, apakah wudhu ini semua bekas basuhan wudhu itu jadi musta'mal? Jawabannya tidak. Baik, kita sekarang bahas syarat-syarat. Syarat-syarat air musta'mal bekas me- bersuci, bekas bersuci dari hadas. Dikatakan suci tidak mensucikan. Dihukumi suci tapi tidak mensucikan. Air musta'mal bekas menghilangkan hadas dihukumi suci tidak mensucikan itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama, an yakuna ustu'mila fi fardhi taharah. Air mustakmal tersebut adalah air yang telah digunakan untuk bersuci yang wajib. Bersuci yang wajib. Bersuci yang wajib itu contohnya bagaimana? Mandi wajib jelas. Berwudu. Berwudu itu apakah semuanya wajib? Enggak. Tidak. Yang wajib apa saja? Muka, Membasuh wajah, membasuh kedua kepala. tangan, kepala, Ya. dan kaki. Ya kan Ibu ya? Itu Iya. adalah Iya. basuhan-basuhan yang wajib. Jadi selain basuhan-basuhan yang wajib, itu tidak mustakmal setelah digunakan. Berikutnya, bekas basuhan wajah, tangan, kaki, bekas basuhan wajah, tangan, kaki. Apakah semuanya pasti jadi mustakmal setelahnya dan tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi? Jawabannya tidak juga, karena yang merupakan fardut taharah, yang merupakan fardut taharah yang wajib. Taharah yang wajib hanya adalah basuhan yang pertama. Sedangkan basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga itu adalah sunnah, ya atau ya? Atas lisu sunnah. Membasuh 3 kali itu kan sunnah. Nah, berarti yang wajib itu hanya basuhan yang pertama. Jadi, air mustakmal yang dihukumi mustakmal suci tapi tidak mensucikan itu hanya bekas basuhan yang pertama. Adapun bekas basuhan yang kedua dan ketiga itu tetap suci dan mensucikan. Gitu Ibu ya. Karena kenapa? Karena yang menghilangkan hadas itu hanya yang pertama, basuhan yang pertama. Yang kedua dan ketiga itu tidak menghilangkan hadas, tapi itu sunnah saja. Bingung tidak Mas sekalian? Bisa diulang lagi, Ustaz? Gimana? Iya. Diulang dari mana nih tadi? Itu tadi yang basuhan pertama kan itu Basuhan, wajib. iya. Basuhan pertama kan Jadi wajib. gini ya, syarat yang pertama tadi apa? Syarat air yang telah digunakan untuk mensucikan hadas itu dihukumi suci tapi tidak mensucikan, gitu kan? Bekas basuhan atau bekas untuk mensucikan hadas dihukumi suci tapi tidak mensucikan. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama, an yakuna stu'mila fi fardhi taharah. Air tersebut telah digunakan
untuk bersuci yang wajib. Telah digunakan untuk bersuci yang wajib. Bersuci yang wajib Mm-mm. seperti mandi wajib atau basuhan pertama pada wudhu. Basuhan pertama pada rukun wudhu. Basuhan pertama wajah, basuhan pertama tangan, basuhan pertama kaki gitu ya. Kalau kepala kan mengusap. Mengusap biasanya normalnya nggak ada tetesan-tetesan yang jatuh. Astagfirullahaladzim. Jadi basuhan pertama saja. Adapun basuhan kedua dan ketiga itu tetap suci dan mensucikan. Kenapa? Karena yang menghilangkan hadas itu hanya basuhan pertama, itu yang wajib. Yang wajib yang menghilangkan hadas itu basuhan pertama. Adapun basuhan kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Itu tidak menghilangkan hadas, hanya sunnah saja sebagai Boleh dipakai. penyempurna wudhu. Gitu Ibu ya. Wadih Muhammad. Waduh. Nah, jadi, Afwan Ustadz, naam. ini posisi airnya bagaimana? Maksudnya posisi airnya gimana? Posisi airnya di Eh, di dalam bak atau bagaimana gitu Ustadz? bekas itu yang penting ya sudah terpakai. Atau kita bahas dulu syarat yang berikutnya, nanti mungkin akan lebih jelas. Itu Ibu ya. Syarat yang Eh, berikutnya apa? Syarat yang kedua adalah an yakuna qalilan. Hendaknya air mustakmal tersebut, air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas tersebut adalah air yang sedikit. Maksudnya air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah. Kalau seandainya airnya itu banyak, lebih dari 2 kullah, lebih dari 200 liter, maka tidak dihukumi mustakmal. Gitu Ibu ya. hmm, Kalau airnya banyak, maka tidak dihukumi mustakmal. Atau bahkan kalau misalkan disebutkan, dijelaskan di uh, kitab-kitab itu, kalau seandainya air mustakmal untuk menghilangkan hadas tadi, itu betul-betul sifatnya tidak ada yang berubah sama sekali, kemudian yang mustakmal itu tadi dikumpulkan sampai lebih dari 2 kullah, maka jadi suci mensucikan dari tohur lagi. Dan karena syaratnya itu sedikit ya, kurang dari 2 kullah. Selama itu kurang dari 2 kullah, maka itu dihukumi mustakmal. Kenapa kalau demikian? Jadi para ulama itu menjelaskan seakan-akan hadasnya itu berpindah ke air tersebut. Gitu ya, Bu ya? Seakan-akan hadasnya itu berpindah ke air tersebut. Lalu kenapa kalau sudah banyak lebih dari 2 kullah itu jadi tidak mustakmal lagi hukumnya? Karena berdasarkan hadis, idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabas. Jika air itu jumlahnya lebih dari 2 kullah, idza balaghal ma'u qullatain, jika air itu mencapai 2 kullah, lam yahmilil khabas, maka tidak akan terpengaruh oleh khabas. Tidak akan terpengaruh oleh khabas. Khabas di sini mencakup hadas dan najis. Gitu ya, Bu ya. Wadih Muhammad. Gak ngerti. Gak ngerti. Jujur Ustadz, sekali. Ustadz, itu apa namanya? Kalau yang apa tuh namanya? Orang yang suka wudhu air bekas kiai itu gimana? Bekas air wudhu kiai dipakai wudhu itu dia masuk kategori yang mustakmal itu kan berarti ya? Mensucikan tapi tidak mensucikan tapi tidak mensucikan hadas. Gitu ya? Apa gimana Saya ya? baru saya baru Harus tahu ada kalau gitu Ustadz. bekasnya digunakan untuk berwudu. Saya baru tahu. Tapi gini, uh, jadi air mustakbal di Ada sini Ustadz. suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan itu kalau memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat. Uh, Kalau memenuhi syarat tadi baru dihukumi suci dan tidak mensucikan. Jadi syaratnya yang pertama tadi apa? Ini masih ada syarat yang lain yang belum kita sebutkan. Syarat yang pertama tadi digunakan pada toharoh yang wajib. Kalau misalkan bekas toharoh yang sunnah, misalkan bekas toharoh yang sunnah, toharoh sunnah itu apa saja? Tadi kita sebutkan basuhan kedua dan Lain. ketiga, itu sunnah. Contoh yang lain misalkan mandi sunnah, misalkan mandi sunnah Jumat, mandi sunnah Id, mandi sunnah mandi sunnah yang lain. Gitu Ibu kan?
Kemudian atau bekas berwudu yang sunnah. Berwudu yang sunnah itu apa? Misalkan wudu mujaddad. Wudu mujaddad. Ya, seseorang yang tidak batal wudunya, tapi dia ingin memperbaharui wudu. Maka wudunya itu adalah wudu sunnah, bukan wudu wajib. Maka itu bukan air mustakmal bekasnya. Tidak, maksudnya tidak dihukumi suci tapi tidak mensucikan. Tapi tetap suci mensucikan. Gitu Om ya. Kalau bekas toharoh yang sunnah. Begitu, Bu Agak Dita bingung nggak? ya agak pelan-pelan sih Ustadz apa nyernanya juga. Kalau Soalnya lanjut. kan Ustadz, agak Nah, bulat. kalau misalnya gini, nggak ada keran nih, nah, maksudnya kerannya nggak bisa dialirin ke kita, kerannya itu dialirinnya kan ke bak nih, jadi air ditampung di bak gitu. Nah, terus kita wudhunya pakai nyiduk nih, gayung gitu. nah, Eh, terus? Berarti kalau mm, airnya itu misalnya gini-gini, kalau salah di saya nih. Kalau misalnya saya ngambil buat muka tuh saya ngambil diraup dari gayung, berarti air yang sisanya di gayung itu nggak boleh gitu ya? Mustamal itu Bukan, ya? bukan, bukan. Jadi begini, makanya ada syarat yang ketiga. Iya. Coba, syarat yang ketiga apa? Oh, An yanfasila anil udwi. An yanfasila anil udwi. Hendaknya air tersebut telah terpisah dari anggota tubuh yang wajib dibasuh. Telah terpisah dari anggota tubuh yang wajib dibasuh. Jadi kalau misalkan basuh wajah, ya setelah terpisah dari wajah itu baru dihukumi musta'mal. Kalau belum sampai wajah atau misalkan masih di wajah, itu bukan musta'mal hukumnya, masih suci mensucikan. Gitu Ibu ya. Termasuk juga tadi kasus yang disebutkan oleh Bu Anita. Bagaimana? Ketika kita mengambil air, ketika kita mengambil air dengan tangan, niat kita apa? niat Niat membasuh. kita, enggak. Ketika kita mengambil, itu niat kita hanya baru mengambil saja atau mau mensucikan tangan kita. Mengambil. Niatnya kan ightiraf. Niatnya itu mengambil air. Ya, saya mengambil air bukan mensucikan tangan kita. Kalau mengambil air maka air bekasnya tidak mustakmal dihukumi. Dan itu mengambil hanya sekedar mengambil kan, ya? Mengambil. Nah, kalau misalkan sudah sampai wajah kemudian terpisah dari wajah, maka itu baru yang terpisah dari wajah itu baru mustakmal. Suci tapi tidak mensucikan. Termasuk kemarin Oh, yang saya contohkan kalau misalkan ya, dari gayung gitu, dari gayung kemudian kita bukan dituangkan kan karena mungkin hanya satu gayung saja airnya sangat sangat sedikit, kita ambil pakai satu telapak tangan kanan untuk membasuh tangan kanan kita miringkan seperti ini sehingga mengalir ke tangan kita seperti itu. Saat mengambil seperti ini, saat kita mengambil itu kan niatnya hanya mengambil saja. Nah, kemudian ketika mengalir di permukaan tangan, itu masih suci mensucikan. Ketika jatuh, terpisah, menetes-netes, itu baru air yang menetes dan terpisah dari tangan itu baru dihukumi air mustakmal. Suci tapi Mustakmal. tidak mensucikan. Oh, iya, 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 iya. Oh, jadi udah ngelewat itu dulu, lewat badan dulu ya. Nah, sahih, sahih. Lewat Nah, kalau misalkan badan. kalau baru dipegang saja sudah tidak mensucikan, loh gimana nanti nggak bisa buat basuh, no? Nggak mensucikan. Iya, makanya ya bingung saya. Oh Makanya iya iya iya. ada ketentuan dan syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Iya Jadi iya iya. tadi Iya. air mustakmal, Nggak mustakmal wudu. fi raf'il hadas. Mustakmal fi raf'il hadas, air yang telah digunakan untuk mensucikan hadas itu dihukumi suci tapi tidak mensucikan. Ada berapa ketentuan kita sebutkan tadi? Ada berapa syarat kita sebutkan tadi? Ada Eh, tiga. 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 Yang pertama apa? Digunakan pada Digunakan toharoh yang wajib. toharoh yang wajib. Mm-mm. Kalau toharoh sunnah, maka tetap suci dan mensucikan. Kemudian syarat yang Suci. kedua, an yakuna qalilan.
air mustakmal Sedikit. tersebut sedikit, kurang dari 2 kullah. Seandainya banyak, 2 kullah atau lebih, maka tetap suci dan mensucikan. Kemudian syarat yang ketiga, an yanfasila 'anil udwi. Hendaknya air tersebut sudah terpisah dari anggota tubuh yang wajib dibasuh. Ketika sudah terpisah dari anggota tubuh yang wajib dibasuh, baru dihukumi mustakmal, suci, tidak mensucikan. Kalau masih di permukaan anggota tubuh yang wajib dibasuh, itu masih suci, mensucikan. Makanya kalau kita alirkan, misalkan kita alirkan ke permukaan tangan kita, namun di sana yang terkena aliran itu hanya satu sisi saja, bagian dalam sini. Kalau masih ada air yang menempel-nempel di sisi itu, kemudian kita ratakan ke seluruh permukaan tangan kita, maka itu suci, mensucikan dan sah. Gitu ya, Bu ya. Iya. Karena masih menempel di tangan, Berarti ini, belum terpisah. berarti gini ya Bagaimana? Ustadz, nyambung tadi itu. Kan tadi kalau Bu Anita kan kasusnya bisa air terbatas, cuma ada segayung, kita udah selesai nih, kita udah selesai wudhunya misalkan. Nah terus Nah, itu masih ada air sisa di gayung itu dipakai orang yang kedua nggak apa-apa gitu ya Ustadz? Itu tidak masalah. masuknya bukan mustakmal, berarti ya? Nah, suci, mensucikan selama dia tidak misalkan meniatkan ketika memasukkan tangannya ke gayung itu tidak niatnya membasuh tangan ya. Kalau misalkan Mm-mm. memasukkan air, memasukkan tangan ke dalam gayung, niatnya mengusap sekali begini ini, diusap, Mm-mm. mengusap tangannya, apa, membasuh tangannya, maksud saya, membasuh tangannya, maka jadi mustakmal. Tapi Hmm. kalau hanya mengambil saja, mengambil untuk wajah, mengambil untuk tangan, mengambil untuk kepala, itu nggak masalah, masih suci, mensucikan. Bisa digunakan untuk yang lain. Bisa digunakan masih Untuk misalkan untuk untuk kaki sholat juga. masih sah Ustadz, yang mustakmal itu dipakai sholat. Maksudnya, Kalau dipakai sholat masih sah berarti. maksudnya air mustakmal dipakai sholat gimana? Iya, maksudnya kan kayak kayak kan jadi kayak wudhu gitu Ustadz. Terus kita sholat dengan kondisi yang seperti tadi, mustakmal tadi, air mustakmal, wudhunya sah. Tunggu, tunggu. Air mustakmal yang mana? Air mustakmal tadi kan suci, tidak mensucikan. Berarti tidak suci. Mm-mm. Oh, Maksudnya berarti nggak ini, tidak Gak hilang bisa dong ya. hadasnya. nggak bisa ya? Oh, iya, iya. Jadi air yang bekas digunakan untuk membersihkan hadas, mensucikan diri dari hadas, dan jumlahnya sedikit, dan telah terpisah dari anggota yang wajib dibasuh tadi, maka itu selama masih sedikit jumlahnya, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oh, iya, 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 iya. Tapi berbeda dengan air yang di dalam gayung tadi kan, kan? Air di dalam gayung tadi Mm-mm. bukan air mustakmal tadi. Kalau air yang di dalam gayung tadi bukan air mustakmal, itu masih bisa digunakan untuk bersuci, suci dan mensucikan. Maka sah kalau berwudu dengan sisa itu. Gitu, ya. Iya, iya, iya. Jadi Iya, yang iya. di gayung tadi bukan Paham. mustakmal. Astagfirullah. Oh, iya, iya, iya. Mustakmal teh, mustakmal wudhu gitu ya. Nah, masih ada yang Mensucikan bingung tidak masih kalian? tohur. Karena yang tadi balik ke air yang tohur itu ya, jadi dia Nah, yang astagfirullah. gayung tadi. Nah, soal akhir, ada lagi pertanyaan, Wahab? La yujad? Astagfirullahaladzim. Tapi air mustakmal tadi, air mustakmal seandainya dikumpulkan dengan air mutlak atau sama-sama air mustakmal, kemudian sampai jumlahnya 2 kullah, bukan air sedikit lagi jadi ya. Jadi air banyak. Kalau sudah mencapai 2 kullah, maka tidak dihukumi mustakmal lagi, tapi dia suci dan mensucikan. Gitu ya, bukan? Hmm. Ya, ya. Astagfirullahaladzim. Kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan mustakmal fi raf'ilah hadas, maka kita lanjutkan pada al-mustakmal fi izalatin najas. Bagaimana? Enggak, Ustadz Afan. Hmm. Jadi kalau misalnya itu mustakmalnya netes ke dalam air bak itu kalau kurang dari 2 kulah nggak boleh gitu. Air baknya itu jadi nggak mensucikan.
Kalau sedikit, nah Maksudnya itu misalnya air baknya itu kurang dari 2 kula. Misalnya apa di ember lah, ember gitu. Kurang dari 2 kula. Nah, terus udah gitu kita wudhu. Nah, air setelah jatuh dari ngelewatin tangan itu kecemplung deh ke situ. Nah, terus udah gitu air yang di dalam ember itu kita bisa buat wudhu nggak? kalau airnya kurang dari 2 kula, jadi musta'mal. Oh ya udah. Oke, Ustadz. Apa namanya? Ya, 2 kulah Baik. itu intinya ya. Nah, Iya, itu syaratnya nanti 2 kula. insya Allah terakhir nanti kita sebutkan 2 kula itu berapa. Tapi tadi saya sempat menyebutkan sekilas. Ya itu Allah apa nih? jami'an. Berikutnya, masih air musta'mal. Air musta'mal yang kedua adalah musta'mal fi izalatin najas. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis. Air atau air bekas basuhan najis. Istilahnya biasanya ghusalatun najasah. Ghusalatun najasah. Air bekas membersihkan najis atau air bekas membasuh najis. Itu hukumnya juga musta'mal, maksudnya suci dan tidak mensucikan. Suci, tidak mensucikan. Tapi di sini juga ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Misalkan kita ada pakaian, kemudian di pakaian tersebut terkena najis. Pakaian tersebut terkena najis, kemudian kita cuci pakai air. Air bekas cucian itu bagaimana hukumnya? Maka bisa masuk ke hukum mustakmal di sini, suci tapi tidak mensucikan. Nanti bisa juga masuk ke hukum air bernajis, mutanajis. Wafaqanallah jami'an. Masuk ke kategori air mustakmal yang hukumnya suci tapi tidak mensucikan, itu jika memenuhi syarat. Syaratnya apa saja? Yang pertama, an yakunal ma'u waridan 'alan najasah. Syarat yang pertama, air yang kita gunakan untuk mensucikan najis tadi, untuk menghilangkan najis itu adalah air yang apa istilahnya? Waridan 'alan najasah. Itu air yang mendatangi najis, bukan najis yang mendatangi air. Atau mudahnya air yang mengalir ke najis gitu ya. Air yang dialirkan ke najis. Bukan air yang diam, kemudian kita celupkan najisnya di situ. Kalau misalkan air itu diam, kemudian kita celupkan najisnya di situ, maka menjadi air mutanajis, air bernajis. Berbeda kalau misalkan airnya yang mendatangi najis, airnya kita alirkan ke najis. Kalau air yang kita alirkan ke najis, maka air itu bisa mensucikan najis. Beda Ibu ya, jadi beda. Termasuk ketika umat sekalian misalkan nyuci baju, itu kalau ada najisnya, jangan air digenangkan dulu, ditampung di ember, kemudian dicelupkan baju yang bernajis itu. Maka kalau misalkan seperti itu kasusnya, jadi najis semuanya airnya. Maka bagaimana? Najisnya itu kita guyur dengan air. Najisnya itu kita guyur dengan air. Gitu Ibu ya. Wadih wahat, kita aliri dengan air. Kenapa kok berbeda? Kenapa kok berbeda antara dua kondisi tersebut? Antara air yang mengalir ke najis dan najis yang dicelupkan ke air. Kenapa kok berbeda hukumnya? Itu merupakan kesimpulan para ulama dari beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina bat yaduhu. Ini hadis masyhur ya kan Ibu ya. Jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya jangan langsung mencelupkan tangannya di dalam bejana air. Namun, hendaknya dia mencucinya terlebih dahulu 3 kali. Karena dia tidak tahu selama dia tidur, tangannya menyentuh apa.
Nah, ini hadis ini ada illah, maksudnya ada sebabnya, bagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi, karena memang kebanyakan orang Arab zaman dahulu, yaitu Arab 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 terutama Arab Badui, nomaden kan. Kemudian juga mereka biasanya sering perjalanan jauh di gurun pasir. Maka mereka tidak seperti orang-orang zaman sekarang yang misalkan kalau tidur itu di atas kasur, di tempat yang bersih. Kalau orang dulu biasanya tidur sembarangan. Jadi nggak tahu kalau misalkan megang apa nggak tahu. Makanya di sana dianjurkan, dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kenapa? Karena khawatirnya tangannya menyentuh najis. Tapi kalau kita perhatikan perintah Rasulullah di sana bagaimana? Larangannya pertama, larangannya fala yaghmis yadahu. Jangan mencelupkan tangannya. Tapi bagaimana? Hatta yaghsilaha thalathan. Hendaknya mencucinya dulu 3 kali. Jadi beda antara air yang diam kemudian kita celupkan najis di dalam dan air yang kita alirkan ke najis. Berbeda atau berbeda di dalam hadis tersebut? Berbeda, ya atau ya? Ya. Kan Iya. sama-sama membasahi, kan? Sama-sama membasahi. Kalau misalkan tangan kita celupkan ke dalam bejana air, itu membasahi tangan kita, mencuci tangan kita juga. Kalau istilah dalam bahasa kita. Nah, kalau misalkan air yang dialirkan ke tangan itu juga membasahi tangan juga. Tapi berbeda hukumnya, berbeda hukumnya. Kalau misalkan air diam kemudian kita celupkan najis di dalamnya, maka akan berpengaruh merubah sifat air tersebut. Nah, maka air tersebut jadi air bernajis. Berbeda kalau air yang dialirkan, maka air itu punya sifat yang mendorong gitu kan Ibu kan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Demikian juga dengan hadis A'rabi yang uh, buang air kecil di dalam masjid. Hadis A'rabi yang buang air kecil dalam masjid. Itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk apa? Untuk mengalirinya dengan air. Ya atau ya? Untuk mengalirinya dengan Iya. air. Jadi cara mensucikan itu mengalirkan, bukan mencelupkan najis ke dalam air. Gitu ya Bu ya. Wadih Muhammad. Jayid. Itu syarat yang pertama tadi. Hendaknya air yang digunakan untuk mensucikan najis adalah air yang dialirkan ke najis, bukan najisnya yang dicelupkan ke air. Mustaqanallah jami'. Syarat yang kedua adalah an yutahhirul mahal. Syarat yang kedua adalah hendaknya basuhan atau basuhan air tersebut itu telah menghilangkan najis. Basuhan air tersebut telah menghilangkan najis. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan kita ada pakaian atau sapu tangan atau serbet, kemudian di sana ada najis, ada najis. Kemudian kita aliri air. Kalau najis tersebut telah hilang, maka air setelahnya, setelah najis hilang tadi, air setelahnya adalah air musta'mal. Air setelah najis, bukan yang mengalir di depannya najis. Tapi air setelah najis itu dihukumi air musta'mal. Tapi kalau misalnya najisnya masih menempel di kain tadi, kalau misalkan najisnya masih menempel di kain tadi, kemudian kita aliri air, saat air mengalir itu najisnya juga masih tetap menempel di sana, maka air yang melewati najis itu semuanya adalah air mutanajis, air bernajis, selama air itu sedikit. Gitu ya Bu ya? Bingung tidak? Enggak. Enggak, ya? Kurang dari 2 kulah itu ya Ustadz. Dia masih ada Bukan. kaitan dengan 2 kulah itu bukan? Nah, itu nanti kalau misalkan itu nanti sebenarnya kaitannya bukan 20 tapi nanti kaitannya berubah sifat atau tidak. Berubah sifat atau tidak. Oh, bukan masalah itu 2 kulah. Nah,
Dokulen Yang tadi berubah kan. sifat atau tidak. Jadi ketika kita alirkan air ke permukaan kain yang bernajis tadi, kalau najisnya masih nempel di situ, kalau najisnya masih nempel di situ, maka air yang lewat itu semuanya adalah air mutanajis, air bernajis. Karena semuanya sudah kena najis kan gitu, Mas. Tapi kalau misalkan najisnya copot, hilang, maka air setelahnya, setelah di belakangnya najis itu ada baru air mustakmal. Sama. Gitu Ibu ya. Ya. Oh, dia Kalau Muhammad. dia gabung lagi sama air banyak, dua kulah kagak apa-apa gitu ya. Nah, tidak mengapa kalau airnya lebih dari 2 kula, tidak mengapa selama itu tidak ada perubahan sifatnya. Kalau berubah sifatnya, maka ya jadi air bernajis semua. Jadi kalau yang si air mustakmal ini masih bisa digoyang, maksudnya masih bisa, maksudnya masih bisa berubah. Maksudnya dengan catatan kalau misalnya dia gabung sama yang jumlahnya minimal dua kula itu ya Ustadz. Tapi kalau mutan najis jelas enggak gitu ya. Nah, kalau mutan najis nanti tidak tidak suci dan tidak mensucikan berarti kalau mutan najis. Iya. Kemudian ada syarat yang lain. Syarat yang keberapa berarti maksud kalian? Tiga. Syarat yang ketiga. Jam berapa? Nggak terasa. Udah setengah. Iya, Ya Allah. udah kurang seperempat. Nggak kerasa ya. Baik, sedikit lagi. Kita lanjutkan yang mustakmal ini, pemahatnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah alla yataghayyar. Sifat air tersebut tidak berubah. Sifat air tersebut tidak berubah. Seandainya sifat air tersebut berubah setelah kita gunakan untuk membasuh najis, kemudian sifatnya berubah, maka perubahan itu disebabkan karena najis, maka jadi air mutanajis. Gitu Ibu ya. Namun kalau misalkan setelah tadi untuk mencuci najis tadi kemudian airnya itu tidak berubah sama sekali, tidak berubah sifatnya baik aroma, rasa maupun warnanya, maka yaitu air mustakmal. Kalau berubah satu sifat saja, entah itu aromanya, warnanya, atau rasanya berubah, maka jadi air mutanajis, air yang bernajis. Karena perubahan sifat itu ditimbulkan oleh najis yang dicuci tadi. Maka sifatnya jadi sifat najis kan? Bingung tidak, wahai kalian? Untuk yang syarat yang ketiga? Insya Allah enggak, Ustaz. Jayid. Syarat yang berikutnya, kalau begitu. Syarat yang keempat adalah alla yazida waznuhu. Hendaknya ukurannya tidak berubah. Air tersebut tidak bertambah banyak. Gitu ya. Air tersebut tidak bertambah banyak. Ini setelah dikira-kira air yang meresap ke kain itu seberapa dan sisanya berapa. Nah, kalau misalkan air yang meresap setelah dikira-kira air yang meresap di kain itu seberapa, kemudian ternyata kok air sisanya tadi itu sisa basuhan tadi itu lebih banyak dari seharusnya, maka itu menjadi air mutanajis juga, air bernajis juga. Karena tambahan volume itu tadi, tambahan volume itu berasal dari mana? Berasal dari najis. Jadi air mutanajis hukum. Jadi syarat yang keempat, hendaknya air tersebut tidak bertambah volume setelah diperkirakan air yang berkurang yang diserap oleh kain. Bagaimana? Rasa. Saya Oh, kira enggak, Ustaz. pertanyaan saya. Enggak, Ustaz. Setelah apa Ustaz? Setelah apa? Setelah diperkirakan air yang terserap oleh kain yang dicuci. Jadi
Misalnya apa? Misalnya air air 10 liter misalkan. Air 10 liter digunakan untuk mencuci kain. Air 10 liter digunakan untuk mencuci kain yang kain di dalam kain tersebut ada najis. Misalnya diperkirakan air yang terserap ke dalam kain tersebut harusnya setengah liter lah, misalkan seperti itu. Misalkan seharusnya air yang terserap ke dalam kain tersebut adalah setengah liter. Berarti harusnya sisanya berapa? 9,5 liter, ya atau ya? Ya. Harusnya sisanya adalah 9,5 liter. Kalau misalkan ternyata air sisanya lebih dari 9,5 liter, maka air sisa tersebut jadi air mutanajis, air bernajis. Kalau misalkan sisanya masih 9,5 liter, maka air musta'mal. Gitu ya Bu ya? Karena tambahan volume tadi disebabkan apa? Disebabkan najis berarti kan? Iya. Kurang lebih seperti itu. Itu syarat dan ketentuan pada air musta'mal. Jadi air musta'mal tadi ada 2 macam. Mungkin tidak kita tuliskan di bagian di sini. Mungkin ibu-ibu bisa mencatatnya sendiri. Air musta'mal ada 2 macam, yaitu musta'mal fi raf'il hadas, yaitu air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas, dan musta'mal fi izalatin najas, air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis. Dan masing-masing punya ketentuan. Hal min soal mah. Nah, ya. Ayo, Cek. Karena tidak ada pertanyaan dan waktunya nampaknya sudah malam. Tidak terasa ini tadi Om, saya minta maaf mas sekalian. Qadarullah. Dan kita masih setengah pembahasan, ada tersisa setengah pembahasan yang lain terkait dengan macam-macam air. Insya Allah, semoga Allah berikan kemudahan, kita bisa lanjutkan di pekan depan. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqamahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan saleh dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan saleh, dan semoga telah mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua, agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair.